everyone in our YouTube channel English Hangout with me, Rafia Ilmawati. Today we are having guest special. There are two in here. Who is he? Okay, let's check this out. Jangan kemana-mana, tetap stay tune in our YouTube. Okay, welcome Ma'am Sri Mujayana dan Miss Suci Arianti. Oke, ini masih nervous ya ini karena ya. Ini karena setelah Via melihat profilnya nih sangat-sangat luar biasa. Kemudian hari ini ketepatan sekali dengan hari Women International Day. Jadi terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir dalam podcast kita di siang hari ini. Tapi sebelum itu Via mau berbincang-bincang santai dengan jenengan-jenengan di sini. Oke. Di sini Ma'am Sri dan Miss Suci. Nah, Miss Via mau tanya-tanya sedikit nih tentang Miss Suci. Nah, iya tentang Miss Suci nih. Kebetulan kan Miss Suci juga menurut informasi merupakan karyawan dari jenengan. Iya, begitu gitu ya. Oke, boleh sedikit ceritakan tentang awal mulanya Miss Suci ini, beliau seperti apa di perusahaan jenengan? Saya kenal tersangka mulai tahun berapa? Sudah lama sekali ya, mungkin 20 20 tahun lebih. 20 tahun. Ya, sudah 20 tahunan lebih lah. Oke. Ya. Dan pertama dia lulus baru SMA ya, SMK. Kemudian ya biasa dengan tangganya Mbak Suci itu saudara sepupu saya. Kemudian dikenalin gitu. ke saya untuk cari kerjaan ya Mbak Suci ya waktu itu ya. Ya masih gimana ya, masih salah anak baru lulus sekolah waktu itu. Tapi waktu itu saya belum punya usaha sendiri, masih di tempatnya bos saya. Itu di PT yang tempatnya di forwarding, international forwarding. International Forwarding. International Forwarding. Untuk yang saat ini bergerak di bidang apa perusahaannya? Mohon maaf. Saya ada Inter Island dan International Forwarding juga ada, dan Inter Island juga. Keren. Oke nih. Melihat Miss Suci di sini, bagaimana dengan performance beliau ketika beliau join di perusahaan jenengan? Dia sangat membantu dalam perkembangan bisnis saya. Iya, sangat membantu. Ini benar-benar hebat. Iya, semua kebanyakan urusan yang saya handle itu di-tackle sama Miss Suci. di-handle. Jadi saya tinggal pantau-pantau saja. Dia yang lebih bisa mengarahkan kayak kalau ada anak baru, anak yang sudah ini paling senior soalnya. Senior. Ada sih yang senior juga, tapi untuk kemampuannya dalam bekerja, dalam networknya itu mereka masih kurang, masih di level bawahnya Mbak Suci. Makanya beliau jadi selevel dengan inilah top manajemen kita. Wah, iya. Wah, keren. Ya, Alhamdulillah. Miss Suci nih mendengarkan komplimen dari Ma'am Sri. How do you feel? Memang kiat-kiatnya memang ketika lulus dari sekolah nih menginjakkan ke bangku kerja, apa yang harus kita persiapkan? Kalau saya ibaratkan sih seperti saat kita belajar renang ya. Oke. Belajar renang. Sebelum kita tahu tekniknya berenang itu seperti apa, kita harus tahu medannya dulu. Oh, laut itu seperti ini, sungai itu seperti ini, danau seperti ini. Jadi pada saat kita masih dalam masa pendidikan, mungkin lulus SMA atau SMK sebelum masuk kuliah atau pada saat kuliah sekalipun itu perlu untuk pengenalan dan pembelajaran dan pelatihan bekerja di dunia bisnis. Jadi
begitu kita udah kerja, kita Iya. udah paham betul medannya seperti apa. Ditambah lagi kita mesti harus bisa adaptable ya, harus bisa beradaptasi gitu. Karena di dunia bisnis itu kan banyak tantangannya, banyak challenge-nya, Betul banyak sekali. rintangannya gitu kan. Nah, Betul. kalau kita nggak mampu beradaptasi ya sulit bagi kita untuk satu perform yang bagus dan mengembangkan skill kita gitu. Kalau menurut Oke. saya sih itu sih. Oke. Ini sangat langka sekali ya. Biasanya kalau narasumber yang kita undang itu hanya seorang. Nah, ini momen langka. Sepaket ya. Sepaket. Sepaket. Respondennya ada, pengguna lulusannya ada. Jadi kita sama-sama saling mengerti. Nah, ini lulusan setelah berkuliah di program kita sastra Inggris, ketika menginjakkan di bangku dunia kerja itu seperti ini. Sangat membuka wawasan sekali. Miss Suci, thank you. Untuk yang selanjutnya nih, ketika performance-nya good, beratitude, top management lah. Kira-kira udah melihat personality-nya Miss Suci, manakah? Ketika dari Miss Suci ini, apakah yang sudah diterapkan di bangku perkuliahan atau di bangku-bangku sekolah sudah diterapkan di dunia pekerjaan? Ya itu sudah bisa ini ya. Kalau menurut saya pribadi ya, itu tergantung dari etikanya ya. Kalau dari Mbak Suci ini sudah bisa menempatkan dirinya di mana dia berada dan apa yang harus dilakukan. Posisi dirinya itu di mana sih? Dia sudah bisa menempatkan itu. Jadi saya nggak terlalu repot untuk kasih mengarahkannya yang lebih yang seperti apa itu nggak terlalu repot. Soalnya dia sendiri sebelum bekerja di tempat saya pun dia sudah temennya adik saya, jadi saya sudah tahu karakternya bagaimana dan apa sih kelebihan dan kekurangannya itu saya sudah tahu jelas di sini. Lebih jelas lagi ya sudah satu tempat, jadi lebih tahu persis karakternya dia. So far sih nggak ada yang lebih bagus sih dia, baik sebagai contoh-contoh dari generasi penerus di perusahaan saya. Nah, jadi IPS benar-benar wow. Beruntung memiliki Miss Suci ya. Sangat beruntung ya. Miss Suci sendiri nih, share dong ke kita semua bagaimana sih caranya kita harus bisa menghadapi dunia kerja yang notabene kita juga dari lulusan sastra Inggris yang banyak orang berpikir bahwa lulusan bahasa Inggris mohon maaf hanya bisa menjadi guru. Nah, ini kan Miss Suci kan bisa membuktikan bahwa ketika menjadi lulusan ternyata bisa di trading and forwarding, maybe ya di dunia internasional seperti yang dipimpin oleh Mem sendiri. Bagaimana cara-cara kita untuk menghadapi dan beradaptasi yang seperti di awal tadi Jenengan sampaikan, gimana cara kita untuk beradaptasi di lingkungan baru yang seperti itu? Kalau menurut saya ya, alumni FBS itu sudah punya satu kunci sukses lah kalau menurut saya. Apa tuh? Kita kan nih bahasa nih ya, basicnya di bahasa, skillnya kan ada speaking, writing, reading, listening gitu ya. Nah, pada saat kita kerja di international forwarding, waktu itu pertama kali saya kerja itu kan jadi salah satu skill dari ada dua skill dari bahasa itu yang kita bisa terapkan gitu loh. Misalkan yang pertama kita kan mesti komunikasinya kan by email. By email. Seiring dengan perkembangan teknologi kan komunikasi by email. Jadi kan kita dan sebagian besar atau bisa dibilang ya 95% lah itu menggunakan bahasa Inggris. Pada saat kita komunikasi dengan pelayaran, dengan agent di luar negeri atau bahkan dengan customer kita itu semuanya dengan bahasa Inggris lah. Itu kan akhirnya kita bisa memahami, kita bisa translate dan interpret gimana sih maksudnya orang ini ngomong apa sih, minta apa sih, dan kita juga bisa penuhi gitu. Oh, dia minta ini, jadi kita bisa sesuai. Yang pertama itu komunikasi ya. Dari beberapa skill yang bahasa itu tadi, satunya kan butuh komunikasi. Communication. Ya, komunikasi. Nah, dari komunikasi itu kan nanti ada berkembang. Misalkan dari
Dari segi? dari segi negosiasi, terus koordinasi pekerjaan, diplomasi, yang terakhir yang sekarang ini lagi jadi tuntutan kita semua itu kolaborasi. Berkolaborasi. Berarti kita harus bisa menyampaikan dengan sangat cepat ya berarti. Yang pertama tadi kan komunikasinya itu tadi itu. Iya. Terus bagaimana cara kita untuk memposisikan diri. Iya. Apalagi yang terakhir ini ada tantangan besar yaitu untuk berkolaborasi. Keren sekali. Nah, untuk Miss Suci sendiri nih, cara untuk mengembangkan diri untuk bisa survive di dunia kerja yang seperti ini tuh harus bagaimana? Kalau untuk pekerja sendiri ya, Iya, baik itu di level low, middle atau top itu tetap butuh yang satu namanya integritas ya. Orang itu kan harus, bahasa Indonesia kan dedikasi dalam bekerja. Kalau dedikasi itu banyak banget elemennya. Salah satunya ya loyal, jujur itu kan perlu. Kalau kita mau tetap eksis atau yang paling penting itu nama baik kita tetap terjaga ya ini dedikasi, loyal, jujur itu kita perlu. Yang kedua itu di level manapun saya rasa itu butuh ya networking. Oke, networking. Ya, kalau kata pepatah bahasa mana ya itu without networking we are not working. Oke, without networking Without we networking we are not working. are working. Oke. Itu mulai dari low management sampai top management butuh itu. Betul banget sih ya, betul. Ya. Oke. Yang ketiga terakhir ini tentang teknologi. Jadi kita butuh itu, kita harus melek gitu loh. Nggak bisa kita misalkan aja dari sisi marketing atau finance terutama ya mereka ya. Marketing zaman dulu dengan zamannya sekarang kan beda. Betul, Kalau beda zaman banget. dulu mungkin pakai telepon, phone call, pakai visit. Kalau sekarang kan lebih ke sosial media atau apa. Kita juga harus bisa ngikuti itu. Apalagi sekarang ada konten kreator juga itu ya kan. Apalagi ada podcast nih. Nah, salah satu perkembangan zaman. Iya, salah satu kemajuan teknologi yang Betul. mesti dimanfaatin. Itu sih menurut saya sih. Ada 3 poin. Ada lagi? Sudah? 3 aja, jangan banyak-banyak. Nanti nggak kalau Tambahan dari Mam Sri nih. Sudah melihat respon dari Miss Suci. Ya. Adakah sedikit tambahan? Melihat dari Miss Suci kembali. Tambahan buat Suci ya. Waduh. Ya. Kalau di belakang kan jadinya gibah nih ya. Ya ini sih so far sih sudah baik, sudah semuanya sudah sesuai dengan rule. Tinggal untuk mengendalikan dirinya saja, sedikit saja. Itu catatan. Kadang-kadang memang kita semua kan memang ada kelebihan dan kekurangannya. Ya kelemahannya di situ. Tapi sekarang sudah lumayan sih, sudah lebih banyak bisa mengontrol diri. Kalau dulu itu mungkin karena stres juga ya. Kalau kerjaan ruame dulu, ruame kita sehari sampai beberapa. Jadi lebih kepengaruh ke pressure, belum lagi menghadapi customer, belum lagi menghadapi vendor dan anak buah sendiri kalau kurang kurang mendukung gitu. Ya. Orangnya kan karena Mbak Suci kan orangnya yang satset kalau ada lambat gitu kan dia mesti berpikiran aduh ya itu terus nggak sabaran, dia mesti langsung muncak emosinya. Tapi sekarang sudah lumayan, dia sudah bisa mengekan dirinya emosinya itu dengan baik ya. Sudah bisa terkontrol dengan baik. Ya. Ya lumayan lah, sudah banyak berubah ya setelah beberapa tahun. Itu sebelum saya mengenali cuaca. Oke. Cuaca ini maksudnya bagaimana? Ya kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba gitu. Setelah mengenali cuaca lebih terkontrol gitu. Ya gitulah. Ya alhamdulillah sudah lumayan, sudah banyak perubahan dibanding dengan yang pertama kali jadi manajer. Jadi manajer. Ya kan membawai staf yang segitu banyak. Dulu yang dipegang Mbak Suci itu lumayan banyak, ada 38 orang. 38 orang. Iya, yang dibawanya dia. Otomatis under controlnya Mbak Suci terlalu banyak. Jadi dia sendiri
mana membagi waktunya itu agak-agak mungkin agak apa ya, agak sedikit stres. Mana Karena yang harus 38 orang gitu. Iya, di samping itu kan harus kadang-kadang dia nggak mau ini kalau suwe-suwe bareng keluar pulau, dia harus berangkat sendiri. Dia nggak mau limpahkan ke anak buah sendiri gitu, enggak. Dia mesti harus berangkat sendiri. Dia harus Mengecek langsung. tahu barangnya seperti apa, terus pemberangkatannya nanti pakai apa supaya nggak ada kendala. Dia mau berangkat sendiri. Tapi saya nggak pernah mau izin. Saya izinkan berangkat sendiri. Saya mesti harus ada orang yang nemani. Ya kalau kemana-mana pun, market pun saya nggak mau karyawan saya berangkat sendiri. Karena apa? Kan kita kan bisnis ya. Iya. Rawan dengan kalau ada kesalahan, apa rate-nya kita egonya waktu ngomong-ngomong Rawan dengan fitnah. harga. Iya, Itu ya disitulah saya nggak mau seperti itu. Saya maunya yang lurus-lurus, kalau bisa ya sama-sama bisa inilah saling menjaga supaya kan ya kalau sudah ada pembicaraan di luar atau di belakang kita kan jadinya nggak baik. Nggak baik. Jadi saya nggak mau. Jatuhnya fitnah tadi. Jatuhnya Iya, fitnah. itu saya nggak mau. Iya. Oke. Menyinggung sedikit tentang teknologi. Hmm. Nah, dulu Miss Suci, mohon maaf lulusan tahun berapa? Tahun berapa ya? Sebelum Masehi kan? Lama sekali berarti ya. KBS itu tahun 2007. 2007 lulusnya dari sini 2007. 2007. Oke, 2007 dulu berarti komunikasinya by email. Email sama telepon SMS masih gitu. Pakai Skype dulu. Skype. Ya. Skype. Gimana ya? Skype. Oh, Skype yang warna biru. Ya, itu dulu pakai itu. Kalau untuk telekonferensi bisa pakai itu. Oke. Iya. Gimana nih respon Miss Suci untuk kita, apalagi generasi milenial nih yang saat ini, untuk kita harus bisa selalu up to date knowledge kita nih dengan perkembangan teknologi yang ada. Gimana cara kita untuk melihat dari segi manapun itu untuk lagi-lagi bertahan menghadapi dunia seperti ini. Kiat-kiatnya dari Miss Suci. Kalau saya lihat generasi sekarang sebetulnya sudah bisa ya mengikuti perkembangan teknologi. Cuman seringkali itu kurang maksimal atau kurang produktif dalam menggunakan teknologi. Misalkan Instagram atau sosmed yang lain. Itu kan kalau misalkan dipakai untuk sesuatu yang produktif, misalkan jualan baju kayak atau memasarkan apa, produk apa itu kan bisa. Tapi cenderungnya itu lebih ke hal yang apa ya itu ya? Toksik gitu loh. Ya, toksik yang akhirnya malah apalagi sekarang ini kan ada UU ITE ya, kan banyak orang banyak sekali pelaku sosmed itu yang terjebak di situ. Akhirnya kan merugikan diri sendiri. Jadi lebih smart aja sih pakai sosial media seperti apa. Apalagi kalau untuk mahasiswa kan bisa tuh dipakai untuk pembelajaran. Ya, mengikuti perkembangannya. Berarti sesuai dengan mengikuti zaman, kita harus bisa lagi-lagi beradaptasi. Kunci di awal. Tapi tetap harus juga kontrol. Kita harus selalu mengikuti ya. Kalau nggak sesuai dengan perusahaan kan otomatis nggak perlu diikuti. Iya, betul. Yang sesuai saja. Sesuai saja. Oke. Ini yang terakhir nih. Oh, udah masuk terakhir nih. Yang terakhir, apa yang Mem Sri harapkan sebagai pengguna alumni di sini terhadap lulusan yang di sini adalah Miss Suci dari program sastra Inggris? Untuk mungkin secara umum. Secara umum. Kalau secara umum menurut saya ya, kalau di kampus itu kan teori-teorinya saja yang dikasih ya. Ya itu untuk bisa siap untuk terjun ke masyarakat itu diadakan seperti kerja nyata, training atau pelatihan sesuai dengan ininya anak-anak siswanya ya, siswanya itu lebih cenderung kemana sih ya, sesuai dengan bakat-bakatnya juga ya, bakat-bakatnya. Jadi nanti kalau sudah terjun langsung itu sudah tahu
oh pekerjaannya seperti ini, saya dulu pernah lah. Otomatis pengguna itu sudah senang karena sudah siap. Oh ini loh, saya ambil dari sini dulu. Oh ini anaknya sudah baik. Mesti ada beberapa dari pengguna lain itu kan saling share ya. Iya. Kamu dulu dapat dari mana? Oh, iya. Nah, itu nanti ini sih untuk kedepannya mungkin ada seperti itu supaya kalau ada dari teman-teman atau relasi lain yang ini dari mana gitu kan mesti tanya kan. Oh dari sini lah. Otomatis kan cari IPS dong. Iya. Nah itu Mm-mm. ya itu aja sih. Untuk yang lain-lain ya zaman sekarang kan moralnya ya. Iya, Saya betul. melihat ya kalau di TV-TV atau di mana itu moralnya kan sekarang ini sangat-sangat turun ya. Itu mungkin di etika dan Etika. dan moral lebih ditekankan lagi. Soalnya sekarang kayaknya sudah mulai Terkikis betul. Iya, Sudah berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Iya, ini saya melihat gitu miris ya. Iya, zaman sudah makin canggih tetapi ada sisi lain yang Iya. Ya itu apa? Kita terlalu mengikuti perkembangan tanpa melihat efeknya. Iya. Ya, kita mesti harus tahu efeknya dan perkembangan itu sendiri. Tidak semua perkembangan itu buat jadi baik. Iya. Ya kan kayak kita kan mesti bawa HP ya kan. Kalau kita nggak tahu fungsinya kan juga malah menjatuhkan kita, nggak bisa berkembang, malah lebih ke arah yang nggak baik. Tidak baik, tidak seharusnya. Iya. Dari Miss Uci ini. Kalau saya sih lebih ke kata yang penggunaan sosial media atau teknologi itu lebih ke harusnya itu bisa concern ke hal yang produktif itu aja sih, entah itu untuk bisnis, untuk usaha, untuk mendapatkan income ataupun untuk pembelajaran. Kalau menurut saya sih Fokusnya di situ. fokusnya di situ. Oke. Closing statement mungkin ada sedikit yang mau disampaikan ke para viewers. Gimana cara kita untuk menghadapi tantangan yang ada dan survive di dunia kerja yang seperti ini? Kalau menurut saya sih yang pertama itu tadi mesti kita perhatikan produktivitas kita, mau pakai sosial media, mau berkegiatan apapun, beraktivitas apapun itu mesti dilihat impact-nya, produktif nggak buat kita. Kalaupun belum produktif dalam sisi income, paling tidak produktif dalam sisi knowledge. Knowledge-nya ada inputnya lah. Harus sesuai juga. Karena itu nanti kalaupun masih sekolah ya pasti kepake, kalaupun apalagi itu sudah bekerja. Betul Itu sih. pasti kepake. Itu ya. Iya, itu sangat Poin yang kita harapkan ya untuk generasi kedepannya ini. Oke, everyone. Nah, ini sudah banyak sekali informasi-informasi yang diberikan oleh Ma'am Sri dan Miss Suci. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini, kita harus bisa menyampaikan komunikasi itu dengan cara baik. Terus kemudian kita harus bisa melek informasi, teknologi, bisa meminimalisirnya juga. Kalau kita tahu fungsinya, kita juga harus tahu nanti ini bagus nggak ya buat kita. Dan yang terakhir kita harus bisa beradaptif. Adaptif itu poin utama. Dimanapun itu adaptif kuncinya. Ya, oke. That's all teman-teman. Jangan ragu nih untuk gabung dengan kita di Fakultas Bahasa dan Sastra Program Studi Sastra Inggris. Sudah terbukti alumninya di sini bicara sendiri beserta dengan pengguna alumninya. Jadi teman-teman, for now, don't forget to subscribe our YouTube channel and like, share this information, and see ya. Thank you, Miss Suci dan Ma'am Sri. Semoga bermanfaat. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.